Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpakai dari kelas 12 otomotif Rabu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem suspensi pada kendaraan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini umumnya terpasang pada kendaraan yang di mana sistem ini dibuat untuk menyerap getaran dan guncangan yang terjadi saat kita pakai kendaraan di jalan. Apa saja sih fungsi dari suspensi? Fungsi dari suspensi antara lain adalah untuk menyerap getaran dan guncangan saat kita menggunakan kendaraan dan di jalan raya, entah di jalan yang berkontur tanah, entah di jalan yang berlubang dan sebagainya. Nah, selain itu, sistem suspensi juga dapat meningkatkan kenyamanan dan juga stabilitas kendaraan saat kita pakai di jalan raya. Nah, apa saja kerusakan ataupun penyakit yang sering terjadi pada bagian sistem kendaraan? Pada umumnya kerusakan yang terjadi antara lain adalah kebocoran oli shock yang biasanya disepelekan ataupun tidak dicek secara rutin, dan juga ban yang aus secara tidak merata, jadinya ada bagian yang menonjol ataupun belum aus, sedangkan bagian lainnya sudah aus ataupun sudah berhabis. Selanjutnya ada mobil yang kurang stabil, entah nanti miring ke kanan ataupun ke kiri, dan juga suara yang berisik yang bisa juga ditimbulkan dari shock yang mungkin kurang dilakukan pengencangan ataupun memang sudah mulai terjadi kerusakan ya, jadinya dia mulai keluar suara kecil. Nah, oleh karena itu maka penting sekali kita lakukan yang namanya perawatan dan kendaraan kita yang sering kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa hal tersebut kita lakukan? Nah, hal tersebut kita lakukan supaya dapat meminimalisir dan mengurangi resiko terjadinya kerusakan pada bagian shock absorber pada kendaraan kita. Nah, dari ini saya akan membahas cara melakukan perawatan dan depan mobil dan lengkapnya akan saya bahas. Nah, selanjutnya ini ada peralatan yang kita perlukan, antara lain ada dongkrak 1 buah, ada ini stand 2 buah, ada kunci momen yang kaki jarum, ini ada kunci palang, ada kunci ratchet, kunci pas, ada sambungan pendek, dan ini ada kunci ukuran 19 dan juga 17. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah mengecekkan kendaraannya. Ini kendaraan harus dalam posisi jalan ataupun tempat yang kita. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan pengecekannya, itu cukup mudah, yaitu dengan cara menggunakan mobil ke kanan dan ke kiri seperti ini. Apabila mobil hanya bergerak 1 kali ataupun dia bergerak 1 kali, berarti kesimpulannya adalah kondisi stoknya masih bagus. Selanjutnya kita lakukan pada bagian kanan mobil. Kita lakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan pada bagian kiri mobil ya. Dan hasilnya kendaraan hanya bergerak 1 kali, sehingga kesimpulannya kondisi stoknya masih bagus. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menunjukkan baut pada kendaraan ya. Kita pakai kunci palang, dan ini bisa dilihat, ini bautnya ukuran nomor 19 sepertinya, kita cari 19. Nah, pas kita kendorkan aja, nggak usah kita buka ya, kendor saja semuanya. Sudah kendor, kita lanjut pada bagian samping. Lakukan langkah yang sama, kendorkan, jangan sampai terbuka, cukup kendorkan saja. Oke, selanjutnya kita akan menggerak kendaraan dan menjadikan shifter pada kedua sisi supaya bannya nanti akan mengambang dan bisa kita bongkar untuk dari keduanya. Setelah shifter terpasang, pastikan ban mobilnya ini mengambang ya teman-teman. Ini dia enggak menyentuh tanah. Kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian ball joint, yaitu dengan cara kita
kita dorong ke atas ke bawah seperti ini. Nah, apabila terjadi kerusakan pada bagian ball joint, dia akan oblak. Jadi ini tidak oblak, masih kencang, sehingga keadaannya masih bagus. Kita juga melakukan pengejakan pada bagian sebelah kiri. Kita lakukan pengecekan yang sama dengan menggulungnya ke atas dan ke bawah. Dia ada keoblakan, jadi secara kesimpulan ball joint masih dalam keadaan bagus. Nah, setelah melakukan pengecekan, kita akan langsung melepas bagian rodanya. Berhubung tadi sudah dikendorkan, jadinya kita bisa langsung melepasnya menggunakan kunci ratchet ya, karena sudah sangat ringan. Nah, setelah ini bannya sudah selesai kita lepaskan teman-teman, kita langsung melakukan pengecekan pada bagian ini, di bagian per sama si busingnya. Nah, pada bagian pernya ini pemeriksaan kita secara visual ini enggak ada kerusakan, karena biasanya di sini terjadi kerusakan seperti entah patah ataupun retak ya. Soalnya ini rawan, dan di bagian bucingnya ini masih baik karena enggak ada entah licet ataupun sobek. Nah, selanjutnya yang penting itu kita cek di sini. Kalau misal terjadi kebocoran, pasti olinya nanti keluar dari sini turun. Nah, kita rogo aja di sini. Ini nggak ada oli, jadi kesimpulannya ini shocknya ini masih bagus, tidak ada kebocoran. Nah, cuman ini agak kotor aja. Selanjutnya kita cek pada bagian tie rodnya. Di bagian tie rod ini nggak ada kerusakan, dan juga di bushingnya masih bagus. Selanjutnya ini ada di stabilizer linknya, ya sama, tidak ada kerusakan, dan si bushingnya ini atas bawah juga masih bagus. Nah, selanjutnya kita siapkan ini ada kunci ratchet shock 17 ya. Ini pakai kunci kombinasi 17 juga bisa. Jadi berhubung ini adanya kunci ratchet, kita pakai kunci ratchet teman-teman. Nah, yang pertama kita siapkan kunci 14 ring atau kombinasi terserah. Kita cek pada bagian si baut stabilizer linknya ya, kita kencangkan, dan dia bautnya kita cek atas bawah. Kita pastikan ini kencang semua. Oke, bautnya masih kencang teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada baut ini yang mengarah dari shock ke arah si cakram ataupun sistem pengereman ini teman-teman. Kita posisikan ya untuk mengencangkan kanan ya. Kita masukkan ini 17 kanan kiri ya, ini buat nahan, dan ini kita arahnya berlawanan ya, yang satunya ke arah depan, yang satunya ke belakang. Jadi ini arahnya jangan sama, jangan ke bawah semua, antara ke atas semua jangan teman-teman. Jadinya salah satu aja ya, satu ke bawah, satu ke atas gitu. Kita cek. Oke, masih kencang. Ini baunya ada dua, atas sama bawah. Kita lakukan juga yang bagian bawahnya. Oke, kesimpulannya bau-baunya masih baik dan juga masih kencang. Kita ambil alat-alatnya, kita lanjutkan ke bagian sebelah. Nah, kita cek lagi pada bagian si per sama ini bushingnya, dan di pernya ini masih baik, tidak ada entah retak ataupun patah, dan di bushingnya juga nggak ada lecet ataupun sobek teman-teman. Dan untuk kebocorannya tidak ada kebocoran ya, karena tidak ada rembesan dan tidak ada oli yang keluar. Selanjutnya ini pada bagian tayarnya juga sama, masih baik, bushingnya juga masih baik, di stabilizer linknya juga sama, masih baik. Ini apa namanya, ini bushingnya juga masih bagus ya teman-teman, atas bawahnya. Selanjutnya langsung aja kita cek si bautnya ini 14 sama seperti tadi. Kita kencangkan, cek masih kencang, yang atas dan yang bawah juga masih kencang juga. Selanjutnya kita cek bautnya ini sama seperti tadi, sama saja 17. Oke, masih kencang. Yang atas kita cek juga yang bawah, karena bawahnya ada dua ini. Oke, baunya masih kencang, berarti kesimpulannya ini masih dalam keadaan baik ya teman-teman. Kali ada kebocoran ataupun keretakan pada bagian suspensi baik posisi roda sebelah kanan maupun roda sebelah kiri. Selanjutnya kita hanya perlu memasang kembali ban sebelah kanan maupun sebelah kiri.
dan kita akan petik kembali dan proses pengecekan akan selesai. Nah teman-teman, kita akan langsung pasang bannya ya. Ini sebelah kanan kiri langsung kita pasang aja. Dan biar mudah untuk masangnya ini kita sesuaikan dulu. Ini kita samakan sama lubangnya, atas bawah ya. Ini langsung kita samakan aja. Nah, kalau begini ini tinggal angkat aja teman-teman kayak gini. Kita paskan atas sudah masuk, kita beri dikit, nah bawah sudah masuk. Tahan dulu, ambil satu baut buat kunci. Ini terserah mau ditaruh di atas atau bawah ya, tapi saran saya taruh atas aja biar enak. Jadi nanti kuncinya yang bagian atas. Nggak usah kencang-kencangan, cuma berat aja penting. Nah, jadinya dia nggak akan langsung lepas karena kebanyakan banyak kejadian ini. Contohnya kayak dia masang set, dia nggak kasih baut, dia lepas banyak, otomatis kemungkinan besar banyak akan langsung jatuh kembali, jadi perlu pasang lagi. Kalau gini nggak akan jatuh dia teman-teman. Kita pasang semua murnya ini. Mur bautnya kita pasang aja semua. Karena sudah selesai proses pengecekan. Langsung kita ambil kunci palang, kita kencangkan nomor 9, ukuran 9. Kita silang ya teman-teman, atas bawah gini. Cukup sampai kencang aja. Nanti akhirannya nanti kita momen. Kita cocok lagi, kencang ya. Oke, selanjutnya ini langsung kita ambil lagi dongkrak, kita turunin jackstangnya, dan langsung ini nanti mobilnya akan turun ya ke tanah. Baru kita akan momen si roda tersebut supaya sesuai dengan standar. Selanjutnya teman-teman, ini sudah selesai kita pasang banyak kanan kiri. Langsung kita akan momen. Ini saya pakainya momennya yang jarum saja, kita nanti mau putar sampai jarumnya menunjukkan momen 1200 ya. Oke. Nah, kita juga lakukan nanti di sebelah kiri ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sudah kita selesai momen nih kanan kirinya, jadi mobil sudah siap untuk digunakan. Nah, ini pada bagian joknya. Jadi komponen yang kita periksa tadi ada shock absorber atau shocknya sendiri, kondisinya tadi masih baik. Ada pegas otopetnya, kondisi juga masih baik. Ada pusing juga tadi, kondisinya masih baik. Selanjutnya ini ada Polso ini tadi masih baik, stabilizer link juga masih baik, baut dan mur suspensi juga masih baik. Untuk ketinggian boxnya ini masih ketinggian standar. Dan yang terakhirnya ini ada suara saat berkendara. Nah, untuk suara saat berkendara ini belum kita cek ya teman-teman, karena kita harus mengoperasikan ataupun mengendarai mobilnya terlebih dahulu agar kita bisa tahu apakah saat digunakan shocknya menimbulkan suara atau tidak. Nah, oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Apabila ada kesalahan maupun salah kata dalam proses pembuatan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.